sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM. Dan kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara untuk mengecek Samsung M02. Ya, ini Samsung M02 ya. Salah satu seri M yang paling bawah ya, M02. Oke, tanpa berlama-lama kita mau kasih tutorial bagaimana cara mengeceknya. Jadi kalau teman-teman beli Samsung M02 ini dengan kondisi second ya, teman-teman harus tahu bagaimana cara untuk mengeceknya. Oke, yang pertama teman-teman cek untuk dashboard dan emailnya ya. Ini kalau teman-teman beli second dan ada dashboardnya, bintang pagar. Nah, pastikan emailnya keluar seperti ini ya, karena ada beberapa HP dia kalau yang emailnya hilang, nah dia nggak keluar ya, nggak keluar seperti ini. Jadi itu harus disuntik email. Jadi pastikan emailnya keluar seperti ini ya. Oke, dan setelah itu teman-teman bisa cek untuk kesamaan emailnya. Di sini sama atau tidak ya. 991 oke, sama 998 sama ya, untuk emailnya sama. Dan kita beralih ke dashboardnya. Oke, kita buka. Kita dapat apa aja? Nah, kita dapat untuk chargernya. Ini berapa watt? Kita lihat ya. 7,8 watt ya. Ya, yang ini nih. Ya, kelihatan ya. 5 volt 1,55 ampere. Nah, ini chargernya ini 7 watt. Cek juga karena kebanyakan kalau dia ori, kalau dikasih yang Samsung abal-abal ya, nah itu menurut saya sih kurang worth it ya untuk chargernya. Kalau yang dikasih Samsung abal-abal diketok itu dia seperti ini ya. Sebentar fokusnya ya, ini lagi. Nah, dia tuh pas diketok gini dia nggak ada isinya, kopong. Nah, kalau yang ori kan ini agak berisi ya. Nah, itu salah satu cara untuk membedakannya. Oke, setelah itu kita kembali ke HP-nya. Oke, kita balik ke HP-nya. Nah, di sini kalau teman-teman cek, pastikan di LCD ini ya, LCD di bekas-bekas pinggiran ini itu enggak ada bekas lem atau bekas bongkaran. Teman-teman benar-benar liatin detail apakah di sini ada bekas lem atau bongkaran ya, takutnya pernah dibongkar. Di sini ya, pastikan enggak ada bekas lem. Dan teman-teman lihat nih, kalau LCD Samsung yang ori dia warnanya agak putih, ini kelihatan agak kuning ya, putih kuning. Biasanya kalau yang udah pernah ganti dia warnanya itu agak biru ya. Nah, itu untuk mengecek LCD-nya. Jadi teman-teman harus tahu nih, karena salah satu komponen yang terpenting menurut saya kalau Samsung ya LCD-nya. Kalau LCD-nya udah pernah ganti ya kurang sih, karena untuk kualitas LCD Samsung saya akui memang bagus ya, lumayan bagus. Jadi gitu. Setelah itu teman-teman bisa cek di bintang pagar. Bintang pagar 0, bintang pagar 0, pagar bintang ya. Jangan sampai salah atau kebalik ya. Oke, yang pertama kita ngecek. Nah, di sini nih ada white spot atau tidak. Di sini kalau ada white spot atau titik-titik putih, biasanya nih
dia udah pernah ganti LCD-nya. Atau kalau yang masih ori ada, cuma biasanya warna LCD-nya yaitu kalau teman-teman lihat biru kok LCD-nya biru banyak white spot, nah berarti dia kemungkinan udah pernah ganti ya. Cuma kalau masih kuning ada white spot ya wajar sih biasanya, karena LCD udah lama gitu. Saya menemukan di Oppo ya, Oppo A3s saya pernah dapat LCD-nya masih ori cuma ada white spotnya. Saya rasa sih no problem lah daripada kita dapat LCD yang gantian dan gak ada white spot. Saya mending milih yang ada white spot cuma LCD-nya masih ori, seperti itu ya. Oke, setelah itu kita cek untuk sensor proximity-nya ya. Nah, akselerator. Oke, kita balik lagi. Green sama green, juga blue, black. Nah, ini untuk receivernya. Receiver ini di sini ya. Nah, suaranya kedengaran ya. Kita ulangi lagi. Sebentar, ini kurang fokus ya untuk kameranya. Ada ya. Nah, itu ada suaranya. Pastikan untuk suaranya masih bagus atau nggak sember. Kalau sember ya itu sedikit masalah dan tinggal minta dikurangin aja untuk harganya. Oke, vibrator, pastikan untuk vibratornya juga berfungsi ya. Jadi jangan sampai vibratornya error atau nggak berfungsi. Kemarin saya dapat Samsung A20, dia vibratornya nggak berfungsi. Jadi ya itu salah satu kelemahannya, makanya harus dicek ya. Kalau kita tahu minus ya pasti harganya otomatis lebih murah. Begitu. Nah, Oke, kameranya, cek kamera ya. Ini karena untuk kondisi baterainya kurang dari 15%, jadi kita nggak bisa buka untuk kameranya. Jadi kalau teman-teman beli pastikan untuk baterainya itu di atas 15% ya. Jadi kalau seumpama teman-teman janjian sama seseorang yang mau COD, suruh buat ngecek untuk dipenuhin dulu untuk baterainya. Nah, grip sensor. Oke ya, beberapa ada grip sensor yang tidak berfungsi ya untuk salah satunya. Cuma kalau grip sensor sih nggak terlalu masalah kalau menurut saya. Kalau menurut teman masalah ya tinggal minta dikurangin untuk harganya. Tapi ya tetap kalau ini grip sensornya nggak bisa yang satu, ya udah minta kurangin aja. Ya ini untuk sensor dan proximity ya. Proximity-nya ini rilis berarti bisa ya untuk proximity. Kalau teman-teman ragu silakan nanti pasang kartu dan buat telepon ya untuk proximity-nya. 123 coba telepon. Nah, tinggal ditempelin saja untuk tangannya di sini dia mati atau tidak, dan setelah dilepas dia muncul lagi atau tidak. Maksudnya nyala lagi atau enggak. Biasanya kalau udah mati dia mati terus, nggak mau hidup lagi. Nah, ini untuk speakernya. Oke, speakernya masih bagus ya. Dan ini yang terakhir untuk kita cek untuk touchscreen-nya apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Oke. Oke ya, untuk touchscreen masih berfungsi dengan baik ya. Jadi saya juga pernah dapat Samsung A71, dia itu touchscreen-nya dia nggak bisa ya sebelah sini. Jadi kalau teman-teman di Samsung itu harus dicek ya untuk touchscreen-nya seperti ini, wajib itu. Takutnya ada yang nggak bisa untuk touchscreen-nya. Nah itu. Oke, kalau untuk baterai silahkan teman-teman cek 5-10 menitan lah buat bikin video. Untuk data diaktifkan, chargernya juga dicoba langsung ya. Ini untuk kamera belakangnya bisa. Tuh. Jadi mungkin itu aja ya yang saya bisa bagikan. Ini pengalaman saya pribadi, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sedang beli HP second. Dan saya doakan semoga dapat yang bagus dan bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Oke, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.